Nathan Joe siap tampil saat timnas Indonesia tantang Korea Selatan di perempat final Piala Asia. Wakil ASEAN gagal di Piala Asia U23, Vietnam terpuruk, Indonesia berjaya. Antusiasme supporter timnas Indonesia di Qatar meningkat. Justin Hubner latihan terpisah, absen di laga timnas Indonesia versus timnas Korea Selatan. Nathan Joe kembali ke timnas U23, Heerenveen dapat banjir ucapan terima kasih. Sintayong berat hati menghadapi negaranya sendiri di perempat final Piala Asia U23. Nathan Joe siap tampil saat timnas Indonesia tantang Korea Selatan di perempat final Piala Asia. Nathan Joe telah tiba di Qatar dan siap untuk tampil dalam pertandingan penting melawan Korea Selatan. Kedatangan Nathan Joe diumumkan melalui akun Instagram resmi timnas Indonesia dan Erick Thohir. Kedatangan Nathan langsung disambut oleh Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir memberikan sambutan singkat kepada Nathan setelah kedatangannya di hotel. Nama Nathan sempat dikabarkan akan absen dari skuad Garuda Muda karena pembatasan waktu dari klubnya SC Heerenveen. Namun setelah tekanan dari publik dan PSSI, SC Heerenveen akhirnya melepaskan Nathan ke skuad timnas U23 Indonesia. Wakil ASEAN gagal di Piala Asia U23, Vietnam terpuruk, Indonesia berjaya. Piala Asia U23 memunculkan sejumlah kejutan bagi tim-tim perwakilan ASEAN. Dalam pertandingan terakhir penyisihan grup, tim-tim ini kesulitan meraih kemenangan. Vietnam menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan grup D. Namun, mereka kalah telak dengan skor 0-3. Gol-gol Uzbekistan dicetak oleh Alisher Odilov dan Ruslan Bekjianov. Malaysia juga mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan Kuwait, dengan skor akhir 1-2. Malaysia kini berada di posisi juru kunci grup D tanpa meraih poin. Thailand juga tidak beruntung, kalah 0-1 dari Tajikistan di laga terakhir grup C, dan menjadi juru kunci grup. Di tengah kekalahan tersebut, Indonesia tampil gemilang dengan mengalahkan Yordania 4-1. Mereka melaju dengan percaya diri, dan akan menghadapi Korea Selatan setelah kemenangan Korea Selatan atas Jepang. Antusiasme supporter timnas Indonesia di Qatar meningkat. Supporter timnas Indonesia semakin bersemangat di Qatar seiring dengan keberhasilan tim mereka melaju ke perempat final Piala Asia. Menurut KBRI Doha, antusiasme ini semakin meningkat. Ali Murtado dari KBRI Doha mengatakan bahwa perkiraan jumlah supporter Indonesia pada pertandingan melawan Korea Selatan bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 orang. Sejak kedatangan timnas di Bandara Internasional Hamad pada 10 April lalu, supporter Indonesia telah menunjukkan dukungannya. Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hasan bahkan menyambut kedatangan tim tersebut bersama dengan puluhan supporter. KBRI Doha telah memberikan dukungan penuh kepada timnas U23 dan PSSI selama mereka berada di Qatar. Mereka telah menjamu para pelatih dan pemain secara privat untuk menjaga fokus dan kesehatan mereka. Kolaborasi antara KBRI Doha dan komunitas supporter timnas Indonesia di Qatar telah berhasil memobilisasi ribuan pendukung Indonesia. Pada pertandingan melawan Yordania, jumlah penonton mencatat rekor tertinggi di Piala Asia U23. Sekitar 5.632 penonton hadir, dengan lebih dari 4.000 di antaranya adalah supporter Indonesia. Justin Hubner latihan terpisah, absen di laga timnas Indonesia versus timnas Korea Selatan. Justin Hubner terlihat melakukan latihan terpisah dalam sesi latihan terbaru tim tersebut. Video ini diunggah di channel YouTube Bung Harpa. Dalam video tersebut, Hubner terlihat berlatih sendirian, hanya berjalan santai di sekitar lapangan dengan fisioterapis timnas Indonesia. Bung Harpa melaporkan bahwa Justin Hubner berlatih sendirian. Mungkin ada sedikit gangguan karena saat pemain lain berlatih, Hubner hanya berjalan mengelilingi lapangan beberapa kali, kata Bung Harpa. Kehadiran Justin Hubner yang tidak bisa berlatih bersama tim tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia, terutama menjelang laga perempat final melawan timnas Korea Selatan. Semoga Hubner dapat pulih sepenuhnya dan siap untuk beraksi menghadapi tantangan dari timnas Korea Selatan. Ragnar Oratmangun mengungkap sikap Ula Romeni terkait proses naturalisasi. Dalam pembicaraan terkait proses naturalisasi Ula Romeni, Ragnar Oratmangun memberikan beberapa informasi. Oratmangun dan Romeni memiliki hubungan dekat meskipun berada di klub yang berbeda. Ia menceritakan bahwa Romeni masih belum memutuskan apakah akan menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Meskipun Romeni merasa terhormat dengan sambutan hangat dari supporter Indonesia, dia masih mempertimbangkan pilihan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saat ini Ula sedang memikirkan dengan baik-baik, kata Oratmangun.
Romeni mengapresiasi antusiasme supporter Indonesia terhadap dirinya, namun dia belum membuat keputusan pasti. Dia berjanji akan memberitahu Oratmangun jika sudah memutuskan. Sementara Oratmangun memberikan masukan kepadanya mengenai timnas Indonesia, dia juga mengerti bahwa keputusan akhir ada di tangan Romeni. 2 langkah menuju Olimpiade. Timnas Indonesia U23 berada dalam posisi yang menentukan, dengan hanya membutuhkan 2 langkah lagi untuk mengamankan tiket menuju Olimpiade. Setelah berhasil masuk ke babak perempat final, mereka akan menghadapi Korea Selatan U23. Dari 3,5 slot tersisa untuk wakil Asia di Olimpiade, Timnas Indonesia membutuhkan 2 kemenangan lagi di babak perempat final dan semifinal. Pertandingan melawan Korea menjadi kunci, karena kemenangan atas tim tersebut akan membawa mereka 1 langkah lebih dekat ke Olimpiade. Jika berhasil mencapai semifinal, mereka akan menghadapi pemenang antara Uzbekistan dan Arab Saudi. Kemenangan dalam laga semifinal akan menjadi langkah penting lainnya menuju Olimpiade. Meskipun tiket Olimpiade sudah bisa dipastikan jika masuk ke final, Timnas Indonesia juga memiliki kesempatan lain jika gagal mencapai final. Mereka bisa memperebutkan tiket tersebut melalui pertandingan perebutan peringkat ketiga, atau bahkan melalui playoff melawan wakil Afrika. Nathan Joe kembali ke Timnas U23, Heerenveen dapat banjir ucapan terima kasih. SC Heerenveen telah memberikan izin kepada Nathan Joe untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Keputusan klub Belanda ini disambut dengan ucapan terima kasih yang melimpah. Nathan telah membuktikan kemampuannya sebagai pemain yang stabil di lini tengah, berkontribusi pada hasil positif melawan Australia dan Yordania. Meskipun awalnya Nathan hanya diberi izin oleh Heerenveen selama seminggu, PSSI berhasil melakukan lobi yang positif sehingga Nathan dapat kembali memperkuat timnas untuk melawan Korea Selatan. Unggahan dari akun resmi Heerenveen di media sosial disambut hangat oleh netizen Indonesia, dengan banyaknya ucapan terima kasih atas izin klub kepada Nathan. Unggahan foto Nathan saat latihan mendapat respons positif, dengan lebih dari 96.000 like dan lebih dari 40.000 komentar. Sebagian besar berasal dari netizen Indonesia yang mengucapkan terima kasih kepada Heerenveen atas dukungannya kepada Nathan. Sintayong berat hati menghadapi negaranya sendiri di perempat final Piala Asia U23. Sintayong mengakui perasaannya yang berat saat harus menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia. Ia yang sebelumnya telah melatih timnas Korea Selatan di berbagai tingkatan, menyampaikan keteguhannya dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Sintayong mengungkapkan bahwa ini adalah pengalaman pertamanya dalam melatih tim melawan negara asalnya. Meskipun sebelumnya pernah membawa timnas Indonesia U19 melawan Korea Selatan dalam pertandingan uji coba, pertandingan ini menjadi lebih berat karena memiliki dampak langsung terhadap langkah selanjutnya timnas Indonesia. Shin menekankan pentingnya persiapan serangan untuk menembus pertahanan kokoh Korea Selatan. Dia menyatakan bahwa detail-detail persiapan sangat penting untuk mengatasi pertahanan tangguh lawan. Pertandingan adalah pertandingan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk besok, ujarnya dengan keyakinan. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Korsel, mereka akan melangkah ke semifinal dan semakin mendekati tiket untuk Olimpiade Paris 2024.